selanjutnya ada materi lagi nih yang akan disampaikan oleh Bu Setianingrum. Adapun biodatanya, nama Setianingrum SPD, tempat tanggal lahir Brebes 20 Desember 1964, pendidikan D3 IKIP Bandung, S1 STK IP Sukabumi. Nah, riwayat mengajarnya itu ada di SMA Negeri Anyar tahun 1998 sampai 1993. Selanjutnya ada di SMA Bina Taruna tahun 1994 sampai 2007. Selanjutnya SMA Negeri 5 Kota Serang dari tahun 2007 dan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Setianingrum, mengajar mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan ini, sedikit Ibu akan menjelaskan tentang materi tata krama. Pengertian tata krama secara harfiah. Tata krama terdiri dari dua kata. Yang pertama tata, yang berarti adat, aturan, atau norma, atau peraturan. Yang kedua krama, yang berarti sopan santun, tindakan, atau perbuatan. Jadi, pengertian tata krama secara harfiah adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama telah menjadi bagian dalam hidup kita dan merupakan persyaratan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari tata krama itu sangat penting karena tata krama merupakan gerak dan langkah kehidupan sehari-hari di semua lapisan masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Mungkin kalian masih ingat bagaimana orang tua kalian melatih bermacam-macam kebiasaan dalam berbagai kesempatan. Misalnya, cara berbicara, cara minum, cara makan, dan cara menyapa, serta cara bertamu, dan lain-lain. Karena latihan tersebut, perilaku kalian terbentuk menjadi kebiasaan tanpa memikirkan mengapa saya atau mengapa kalian harus berperilaku demikian. Dalam pergaulan hidup antar manusia yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan, diperlukan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sopan dalam bersikap dan bertutur sapa dengan sesama. Dalam pergaulan diperlukan tata cara bergaul yang meliputi yang pertama yaitu tata cara berbicara. Berbicara baik secara tatap muka maupun melalui telepon ataupun dengan perantara surat. Yang kedua, tata cara bergaul di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tata cara penampilan yang akan menunjukkan apakah seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan harkat dan martabatnya atau tidak. Tata cara yang mengatur keharmonisan dalam bergaul disebut tata krama, adat sopan santun, atau etika. Tata krama merupakan persyaratan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan merupakan tuntunan
masyarakat di mana saja, dalam waktu kapan saja. Perlu kalian ingat bahwa tata krama dipengaruhi oleh adat istiadat, falsafah negara, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, tata krama merupakan adat sopan santun yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tertentu. Tata krama yang berlaku di satu tempat belum tentu dapat diterima di tempat lain. Tata krama ini disebut tata krama setempat. Hal ini jelas bagi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang beraneka ragam adat istiadat, beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam agama, dan lain sebagainya. Contoh cara memberi salam di Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa. Ada yang bersalaman, ada yang sungkem, ada yang mencium tangan. Di dalam tata krama pergaulan ini jelas bahwa di Indonesia menunjukkan keanekaragaman adat istiadat. Selain tata krama setempat, ada pula tata krama yang berlaku secara nasional. Contoh, bagaimana sikap kita di dalam mengikuti upacara bendera? Ini adalah contoh tata krama yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Artinya, tata krama ini merupakan tata krama yang berlaku secara nasional. Waktu dan perkembangan yang turut mewarnai tata krama yang berlaku. Kita hidup dalam kurun waktu yang ditandai dengan aneka ragam perubahan yang sangat cepat. Perubahan tersebut membawa akibat bagi tata krama yang berlaku dalam berbagai segi kehidupan. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh cara memandang dan menafsirkan norma-norma kehidupan. Apa yang dulu dilarang justru sekarang menjadi anjuran atau sebaliknya. Contoh, dulu apabila seorang anak berbicara dengan menatap wajah orang tua dianggap tidak sopan. Khususnya ini berlaku di daerah Jawa. Akan tetapi sekarang justru sebaliknya. Berbicara tanpa memandang wajah orang yang diajak bicara adalah sikap yang tidak sopan. Hal ini merupakan contoh dari perkembangan
zaman yang turut mempengaruhi perubahan tata krama di berbagai segi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, ruang lingkup tata krama. Tata krama meliputi tata krama nasional dan tata krama lokal. Tata krama lokal adalah tata krama yang berlaku pada kehidupan sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari tata krama di lingkungan rumah, tata krama di lingkungan sekolah, dan tata krama di lingkungan masyarakat. Tata krama nasional adalah tata krama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang Ibu berikan contoh tata krama di lingkungan rumah. Tanpa disadari, kalian sejak kecil, dari mulai belajar berbicara, orang tua kalian sudah memberikan pelajaran tata krama atau sopan santun atau yang dinamakan etika di dalam pergaulan. Kalian berbicara harus melihat siapa yang diajak bicara oleh kalian. Apabila kalian mengajak bicara dengan adik kalian, kalian akan minta tolong, minta bantuan, kalian harus mengucapkan Dek, maaf, kakak, tolong ambilkan buku. Setelah itu kalian ucapkan terima kasih Dek. Itu berarti kalian sudah melaksanakan tata krama di lingkungan rumah. Dan tanpa disadari pula kalian sudah memberikan pelajaran tata krama pada adik kalian. Jangan lupa, kalau kita minta tolong, kita harus mengucapkan maaf dan terima kasih. Sekarang, Ibu berikan contoh tata krama di lingkungan sekolah. Setelah kalian masuk ke dalam lingkungan sekolah, kalian ketemu dengan guru, dengan warga sekolah yang lain. Kalian harus mengucapkan salam pada guru, pada warga sekolah di mana kalian sekolah atau menuntut ilmu. Contoh di lingkungan masyarakat, kalian hidup sebagai makhluk sosial di mana kalian harus bermasyarakat, harus bergaul dengan orang lain. Cara kalian bergaul di dalam masyarakat, contohnya kalian bertamu. Walaupun bertamu ke rumah tetangga, kalian harus mengucap salam terlebih dahulu. Apabila salam tidak dijawab, kalian ketuklah pintu seperlunya. Kalian bertamu harus melihat waktu. Jangan sampai kalian mengganggu waktu istirahat yang punya rumah atau teman kalian. Jadi kalian tidak boleh terlena main seharian penuh di rumah orang lain. Sekarang, bagaimana apabila kalian berada di lingkungan berbangsa dan bernegara? Apabila kalian hidup di lingkungan berbangsa dan bernegara, kalian ketemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah, yang berbeda adat istiadatnya, yang berbeda bahasanya. Kalian harus bisa menempatkan diri. Jadi pada intinya, yang namanya tata krama itu atau etika itu harus kalian laksanakan dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian tahu apa itu tata krama,
atau apa itu etika, tapi kalian tidak mempergunakannya. Apabila kalian menggunakan atau melaksanakan tata krama dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian bergaul, insya Allah tidak akan muncul masalah. Karena kalian selalu menjaga sikap, saling menghargai, saling menghormati, sopan santun dalam bertutur kata. Ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.